Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Litfia dengan NIM 22151056. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis rekayasa lingkungan kerja yang telah saya lakukan di sebuah rumah produksi salad buah yang berada di Jalan Paris 2. Mengingat adanya perjanjian kerahasiaan dengan pihak produksi, saya tidak dapat menyebutkan nama merek produk atau brand yang menjadi objek penelitian saya. Tapi, saya akan menyampaikan hasil analisis secara umum dan sesuai dengan pengamatan saya. Sebelum memasuki analisis rekayasa lingkungan kerja, pertama-tama saya akan menyebutkan alat apa saja yang digunakan pada proses produksi salad buah. Yang pertama ada pisau, yang kedua ada wadah besar atau baskom untuk mencampuri semua bahan, yang ketiga ada sendok, yang keempat ada wadah penyimpanan untuk menyimpan salad buah yang sudah jadi, dan yang kelima ada pisau pengupas. Yang terakhir ada alat tambahan opsional yaitu mixer untuk mengocok saus atau dressing yang membutuhkan tekstur yang lebih lembut. Oke, bahan yang digunakan yaitu berdasarkan wawancara dengan salah satu tim produksi bahwa bahan baku utama yang mereka gunakan dalam produksi salad buah adalah buah-buahan segar, puding, dan berbagai jenis susu seperti UHT dan susu kental manis atau SKM. Untuk memberikan tekstur yang lebih lembut, mereka menggunakan whipping cream. Dengan catatan, rumah produksi salad buah tidak menggunakan mayones atau yogurt. Oke, di sini ada yang namanya identifikasi rekayasa lingkungan. Berdasarkan pengamatan saya, bahwa rumah produksi salad buah ini menciptakan suasana kerja yang produktif, aman, dan nyaman bagi seluruh karyawan, yang dimana ruangan kerja yang nyaman serta ventilasi yang baik agar udara baik untuk mencegah penumpukan bau tidak sedap dan menjaga suhu ruangan tetap nyaman. Peralatan kerja yang nyaman yang dimana terdapat pisau yang tajam untuk memudahkan proses pemotongan buah dan bahan lainnya. Rumah produksi ini juga sangat menjaga kebersihan pada setiap area produksi untuk mencegah kontaminasi dan pengolahan sampah yang baik, yang dimana memisahkan sampah organik dan non-organik untuk memudahkan pengolahan. Oke, teman-teman semuanya, di sini ada namanya prinsip rekayasa lingkungan, yang dimana ada preventif, kuratif, dan insentif. Yang pertama ada pendekatan preventif, yaitu penggunaan bahan organik, yang dimana memilih bahan organik. Rumah produksi salad buah ini bertujuan agar mencegah masuknya bahan kimia berbahaya ke dalam lingkungan selama proses produksi dan konsumsi. Yang kedua ada penggunaan air galon. Penggunaan air galon mungkin berkelanjutan dan terus-menerus pada proses pencucian atau pembersihan buah. Ini bisa dianggap sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan air langsung dari sumber alam, terutama jika air tersebut diolah dengan cara yang kurang ramah lingkungan. Yang ketiga ada tidak menggunakan barang yang tidak diperlukan, yang dimana rumah produksi salad buah ini berusaha mengurangi penggunaan barang yang tidak diperlukan agar mencegah terjadinya penumpukan sampah yang berlebihan dan mengurangi kebutuhan akan produksi barang baru. Yang terakhir ada pemeriksaan kualitas bahan baku secara rutin, yaitu melakukan pemeriksaan kualitas terhadap semua bahan baku yang masuk sebelum digunakan dalam produksi. Yang kedua ada pendekatan kuratif. Yang pertama ada kerusakan produk. Jika ditemukan banyak buah yang busuk atau rusak sebelum melakukan produksi, maka akan dilakukan penyelidikan untuk mencari tahu penyebab kerusakan tersebut, seperti masalah pada penyimpanan yang tidak tepat atau hal lainnya. Yang kedua ada perubahan resep. Jika konsumen memberikan feedback negatif terhadap rasa atau tekstur salad buah, maka tim produksi mungkin perlu mengubah resep untuk memperbaiki kualitas produk tersebut. Selanjutnya ada pendekatan insentif, yang dimana pemberian bonus sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi karyawan dalam menjaga kebersihan lingkungan kerja. Rumah produksi salad buah ini menerapkan sistem insentif berupa pemberian bonus bagi karyawan yang aktif dalam kegiatan pembersihan setelah proses produksi, pembuangan sampah, dan kegiatan pelestarian lingkungan lainnya. Apakah upaya rekayasa lingkungan yang dilakukan sudah efektif dan efisien? Upaya rekayasa lingkungan di rumah produksi salad buah.
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tim produksi, dapat disimpulkan bahwa produksi salad buah yang dilakukan telah menunjukkan upaya signifikan dalam penerapan prinsip-prinsip rekayasa lingkungan. Meskipun demikian, hasil evaluasi menunjukkan adanya beberapa area yang masih perlu ditingkatkan untuk mencapai efisien dan efektivitas yang optimal. Serta dari data yang saya dapatkan, dapat disimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan sejauh ini merupakan langkah awal yang baik menuju rekayasa lingkungan kerja yang lebih baik. Namun, masih ada ruangan yang sangat besar untuk diperbaiki, terutama dalam hal penggunaan air, yang dimana penggunaan air galon ini adalah salah satu titik lemah dalam sistem produksi. Penggunaan air galon dalam jumlah besar menghasilkan limbah plastik dan kurang efisien dalam penggunaan air. Mengapa belum bisa dikatakan sangat efektif dan efisien? Yang pertama, ada ketergantungan pada air galon. Penggunaan air galon dalam jumlah besar mengurangi efisiensi penggunaan air dan menghasilkan limbah plastik. Dan yang kedua, belum ada sistem pengolahan sisa makanan yang terintegrasi. Meskipun sampah organik sudah dipisahkan, belum ada penjelasan detail mengenai bagaimana sisa makanan seperti potongan buah atau sisa puding yang dikelola. Kesimpulannya yaitu, rumah produksi salad buah termasuk dalam upaya rekayasa lingkungan yang bisa dikatakan efisien tetapi tidak 100% atau belum 100% efisien dan efektif, karena masih banyak hal yang harus diperhatikan atau diperbaiki. Rekomendasi dari saya pribadi, berdasarkan analisis saya merekomendasikan rumah produksi salad buah menerapkan pendekatan pengolahan lingkungan. Walaupun sebagian pendekatan sudah terpenuhi, ada beberapa pendekatan yang belum dilakukan. Pendekatan teknologi yang belum dilakukannya ini yaitu ada pengolahan air limbah menggunakan teknologi membran atau bioreaktor untuk mengolah air limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Yang kedua, ada menggunakan kemasan ramah lingkungan, contohnya kemasan daur ulang yang menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang untuk mengurangi limbah plastik. Yang ketiga, ada menggunakan alat pelacak dan pencatatan, contohnya menggunakan software manajemen rantai pasok yang digunakan untuk melacak asal-usul bahan baku, memastikan bahan baku berasal dari sumber yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan aman untuk diproduksi. Yang kedua, ada pendekatan ekonomi. Yang pertama, ada menerapkan konsep daur ulang, bukan hanya mendaur ulang bahan, tetapi juga merancang produk agar dapat digunakan kembali atau diurai secara biologis. Contohnya menggunakan kemasan yang dapat dikomposkan atau menerapkan sistem returnable packaging untuk wadah salad. Yang kedua, ada memberikan dampak positif pada masyarakat, memperkerjakan masyarakat sekitar, mendukung UMKM lokal atau berkontribusi pada program sosial. Contohnya memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat sekitar untuk memproduksi kemasan ramah lingkungan. Hal ini termasuk kepada ekonomi sosial. Dan yang terakhir, ada pendekatan institusional yang dimana memasang logo halal pada stiker logo produk. Walaupun telah melalui proses produksi yang memenuhi syarat kehalalan, pencantuman logo halal pada wadah salad buah merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk memberikan kepastian dan kenyamanan kepada konsumen muslim. Hal ini juga sejalan dengan upaya untuk memperkuat citra merek sebagai produksi makanan halal yang terpercaya. Ini adalah gambar alat yang digunakan. Yang pertama, ini ada salad buah yang sudah jadi. Yang kedua, ada pisau. Terus ada gambar baskom, telenan, pengupas, mixer, dan sendok pengaduk. Ini ada dokumentasi yang dimana gambar pertama ada memisahkan limbah organik dan non-organik. Yang kedua, ada proses pembuatan salad. Yang ketiga, ada keadaan lingkungan kerja yang bersih. Yang keempat, ada pengolahan limbah organik dan non-organik. Dan yang terakhir, ada pekerja yang sedang melakukan evaluasi sama pekerja. Sekian penjelasan saya mengenai analisis rekayasa lingkungan kerja. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.